Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita akan membahas materi terakhir sebelum kalian masuk pada ujian tengah semester, yaitu pertumbuhan ekonomi. Saya Nunung Nuriyartono, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi, yang sekaligus pada saat ini saya sebagai dekan di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting karena itu menjadi tujuan setiap negara. Model Solo akan kita gunakan untuk bisa menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu terjadi. Saudara sekalian, ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi satu negara, maka kita juga tidak bisa melepaskan dari fungsi produksi yang menghasilkan output. Ya, nah, jadi apa saja yang mempengaruhi dari output secara keseluruhan, maka kita bisa mulai berangkat dari faktor-faktor produksi yang penting, yaitu capital, labor, dan teknologi. Ketiga faktor ini berinteraksi yang akan digunakan untuk menghasilkan output secara keseluruhan. Nah, kita akan lebih detail lagi. Tadi di awal saya sampaikan adanya seorang ekonom terkenal yang kemudian teorinya dijadikan sebagai bagian untuk bisa menjelaskan pertumbuhan. Kita kenal Solo Growth Model. Jadi Solo Growth Model ini berangkat dari adanya variabel-variabel yang penting, ya, yang bisa digunakan untuk menjelaskan semuanya, itu dari variabel tabungan, kemudian pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Ini semua akan mempengaruhi tingkat output dalam perekonomian, yang kita ketahui juga bahwa variabel-variabel ini sifatnya dinamis, tetapi nanti kita akan mulai dari hal yang statis. Dengan sifat yang dinamis ini, pasti juga pertumbuhan ekonomi itu akan berubah dari waktu ke waktu. Ya. Saudara sekalian, model pertumbuhan ekonomi Solo, sekarang kita akan mulai step by step membahas itu semuanya. Jadi di dalam teori pertumbuhan Solo ditunjukkan bahwa bagaimana pertumbuhan dalam capital stock, kemudian pertumbuhan di dalam angkatan kerja, dan juga penggunaan teknologi yang semakin lebih baik itu berinteraksi di dalam perekonomian yang pada akhirnya akan mempengaruhi berapa banyak output yang dihasilkan. Jadi ketika variabel pertumbuhan dalam capital stock, growth dalam labor force, dan perbaikan teknologi berinteraksi. Nah, untuk bisa kemudian kita bisa masuk ke dalamnya, maka ada langkah-langkah di dalam model Solo ini. Yang paling penting bagaimana, ya, supply dan demand untuk barang akan mempengaruhi akumulasi kapital. Tentu asumsinya yang pertama ini kita bisa lihat bahwa angkatan kerja dan teknologi tetap. Nah, dengan demikian kita bicara pada saat supply dan demand untuk barang, pada modal yang sifatnya statis, ya, terutama pada saat kita mempelajari perekonomian tertutup, maka supply dan demand barang ini memiliki makna yang sangat penting, saudara sekalian. Dengan mempertimbangkan bahwa supply dan demand untuk barang, maka kemudian kita bisa menentukan sebenarnya berapa banyak barang yang harus diproduksi, ya, berapa banyak barang yang harus diproduksi pada jangka waktu tertentu, dan kemudian bagaimana barang yang diproduksi tadi itu digunakan untuk berbagai alternatif atau dialokasikan untuk berbagai alternatif penggunaan. Jadi output yang diproduksi tadi kemudian kita lihat bagaimana proses alokasinya dalam berbagai alternatif penggunaan. Nah, saudara sekalian, ketika kita bicara satu produksi, maka tidak terlepas dari fungsi produksi. Nah, model di dalam fungsi produksi yang akan digunakan ini mengasumsikan pada skala produksi constant return to scale. Ya, nanti kita lihat berikutnya. Saudara sekalian, kita lanjutkan bagaimana sebenarnya supply yang dimaksud oleh model Solo itu merupakan satu fungsi produksi yang dipengaruhi oleh capital dan labor. Nah, jadi ketika capital dan labor itu dikalikan dengan satu besaran tertentu lumba Z yang nilainya positif, maka output secara nasional juga akan meningkat sesuai dengan besaran Z tadi. Saudara sekalian, kalau kita lihat kembali asumsi dari model Solo ini berada pada fungsi produksi constant return to scale, ya. Nah,
Fungsi produksi dengan constant return to scale itu memungkinkan kita kemudian untuk menganalisis seluruh kuantiti di dalam perekonomian yang relatif ya, terhadap bagaimana besaran angkatan kerja kita atau besaran tenaga kerja kita. Sudah sekalian, maka kemudian dari persamaan-persamaan ini bisa kita rearrange kembali jumlah output per tenaga kerja atau kita notasikan di sini Y per L ya, itu merupakan fungsi dari capital per tenaga kerja. Ya, ini capital per tenaga kerja dan besaran konstanta tertentu. Dengan demikian, kemudian kita bisa rearrange lagi, ada notasi Y kecil itu merupakan output dibagi dengan labornya, kemudian K kecil itu capital dibagi dengan labornya. Dengan demikian, Y merupakan fungsi dari K kecil, dan seterusnya sampai kemudian kita peroleh, tentu di dalam satu fungsi ada kemiringan, ya, atau slope dari fungsi produksi ini kita lihat, ya, mengikuti konsepsi diminishing marginal product of capital. Marginal product of capital kita notasikan sebagai MPK. Jadi MPK sama dengan fungsi dari K kecil plus 1 dikurangi dengan fungsi dari K kecil. Pada saat terjadi peningkatan capital, ya, maka semakin bertambahnya capital yang ada, maka kita bisa melihat fungsi produksi ini akan semakin landai. Ya, fungsi produksi ini akan semakin landai oleh karenanya berada pada kondisi diminishing marginal product of capital. Saudara sekalian, pada saat capital itu rendah, maka kita bisa melihat bagaimana K kecil tadi adalah rasio antara capital per labor. K kecil yang rendah artinya kepemilikan modal dari rata-rata pekerja itu relatif kecil. Oleh karenanya perlu didorong dengan pertambahan capital untuk meningkatkan output. Jadi dengan K yang masih rendah dalam satu negara, perlu didorong dengan penambahan capital. Sebaliknya, pada saat K kecil itu tinggi, maka menjadi tidak terlalu signifikan penambahan capital. Karena apa? Rata-rata pekerja sudah memiliki capital yang cukup. Oleh karenanya, output per pekerja itu sebenarnya fungsi dari capital per pekerja. Bagaimana nilai K kecil? Apakah dia tinggi atau dia masih rendah? Saudara sekalian, permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Jadi di dalam model Solow ini, permintaan barang berasal dari konsumsi dan investasi. Kita lihat persamaan yang pertama ini Y sama dengan C plus I. Di dalam Solow model juga mengasumsikan bahwa setiap tahun pendapatan yang diperoleh oleh para pekerja itu digunakan untuk menabung, kemudian juga untuk konsumsi. Nah, jadi C itu sama dengan 1 min S. Nah, sementara kita bisa juga substitusikan di sini, ya. Jadi C sama dengan dalam kurung 1 min S dikalikan dengan Y-nya. Sudah sekalian, saving rate atau S kecil itu nilainya antara 0 sampai dengan 1. Tentu ada kebijakan pemerintah yang bisa digunakan untuk mempengaruhi berapa besarnya saving rate sehingga akan berpengaruh terhadap total tabungan nasional. Bagaimana kemudian fungsi konsumsi akan berimplikasi terhadap investasi? Kita bisa substitusikan, ya, dalam kurung 1 min S kali Y itu untuk fungsi konsumsinya nih, ya, C-nya ya, plus kemudian investasi. Dengan demikian secara keseluruhan kita bisa lihat di persamaan yang terakhir ini I sama dengan S kali Y atau investasi sama dengan saving. Saudara sekalian, rate of saving merupakan bagian dari output yang digunakan untuk khusus investasi. Ada dua hal penting di dalam teorinya Solow ini. Yang pertama, dari sisi production function, ya, bahwa pada kondisi K tertentu fungsi produksi Y sama dengan fungsi dari K kecil, menunjukkan berapa output yang dihasilkan dalam satu perekonomian satu negara. Kemudian yang kedua, fungsi konsumsinya, ya, fungsi konsumsinya
saving rate atau S itu akan sangat menentukan pengalokasian output di antara konsumsi dan investasi. Saudara sekalian, kemudian kita masuk ke dalam gambarnya ini. Kalau kita lihat pada berbagai tingkatan capital atau K kecil, outputnya kita bisa lihat fungsi dari K yang di ini Y yang warna merah ya. Kemudian yang warna biru juga investasinya. Jadi secara keseluruhan output ini ya kita bisa bilang ini adalah investment per workernya. Kemudian yang C ini adalah consumption per workernya. Ya, jadi itu yang harus kalian pahami. Saudara sekalian, kita sekarang menginjak kepada bagaimana pertumbuhan dalam capital stock dan konsep steady state. Dari perkuliahan atau pada saat awal tadi saya jelaskan bahwa capital stock itu merupakan kunci penting ya dalam menentukan output perekonomian satu negara. Nah, capital stock kita juga bisa tahu bahwa dia itu akan berubah dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya tentu akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi satu negara. Jadi saya ulangi, capital stock dapat berubah dari waktu ke waktu yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dua hal penting yang mempengaruhi capital stock apa? Satu, investasi. Yang kedua adalah depresiasi. Investasi diantaranya digunakan untuk membangun pabrik, pembelian peralatan-peralatan. Sementara depresiasi kita juga tahu ketika kita membeli peralatan tiap tahunnya pasti ada penyusutan atau dimutasikan di sini, dimutasikan delta. Investasi per pekerja I sama dengan S kali Y. Kemudian kita akan substitusikan ya, fungsi produksinya Y sama dengan investasi per tenaga kerja merupakan fungsi dari capital stock. Saudara sekalian, dengan demikian jumlah output yang dihasilkan dalam satu aktivitas dari satu fungsi produksi tertentu, kemudian juga alokasi output untuk investasi dan konsumsi, tadi di awal dijelaskan fungsi dari saving rate. Nah, kalau kita lihat perubahan dalam persediaan modal tentu adalah investasi dikurangi dengan penyusutannya ya. Jadi berapa perubahan dari K kecil ini sama dengan investasi dikurangi dengan penyusutannya dikalikan dengan K-nya ya. Oleh karenanya hal yang menarik bahwa kita bisa melihat semakin tinggi capital stocknya, semakin tinggi K-nya ini, maka output akan semakin besar dan investasi juga akan semakin lebih banyak. Sementara kita ingat bahwa tadi pembelian peralatan, pembangunan pabrik itu tiap tahunnya akan mengalami penyusutan. Oleh karenanya semakin besar output dan investasi juga akan mengakibatkan besarnya jumlah penyusutan. Saudara sekalian, sekarang kita akan menjelaskan mengenai konsep steady state atau kondisi mapan. Kondisi steady state itu akan tercapai pada saat investasi sama dengan depresiasinya. Di gambar ini kita akan melihat bahwa yang garis berwarna merah itu merupakan depresiasi. Dengan seiring bertambahnya capital per worker atau K, maka depresiasi juga akan semakin meningkat secara linier. Nah, kondisi steady state itu terjadi pada saat K asterik, di mana depresiasi ya, yang warna merah ini, warna merah itu sama dengan investasi yang warna biru pada yang pertama ini. Ya, ini kira-kira titiknya di sini. Nah, saudara sekalian, apa yang kemudian terjadi apabila ternyata situasinya capital per workernya itu lebih kecil dibandingkan K asterik nilainya? Kita lihat grafik, kembali ke grafik, bahwa yang warna biru investasinya lebih besar dibandingkan dengan depresiasinya. Oleh karenanya itu penambahan dari K itu juga akan meningkatkan secara keseluruhan. Oleh karenanya kita akan menuju ke titik keseimbangan. Sebaliknya apabila kondisinya K ini lebih dibandingkan K asterik,
maka investasi itu lebih kecil dibandingkan depresiasinya. Oleh karena itu menjadi tidak logis untuk menambah K. Saudara sekalian, sebenarnya kondisi steady state itu merepresentasikan situasi dalam kondisi long run equilibrium dari satu perekonomian. Nah, dengan demikian pada situasi perekonomian di mana K1 tadi kurang dari K asterik, investasi bisa atau capital stock itu akan naik seiring dengan meningkatnya output sampai pada level K asterik. Nanti kita bisa lihat contohnya bagaimana Jerman dan Jepang setelah kalah perang itu ternyata dia bisa secara cepat melakukan recovery dan pertumbuhan ekonominya juga relatif tinggi. Model Solow bisa menjelaskan itu. Saudara sekalian, sekarang kita ingin melihat bagaimana implikasi adanya peningkatan tabungan pada kondisi steady state. Pertanyaan pentingnya, bagaimana perekonomian satu negara apabila saving rate meningkat? Tentu kita tahu bahwa steady state adalah situasi pada saat investasi sama dengan depresiasinya. Jadi garis kurva di sini yang warna merah itu depresiasinya, warna biru adalah investasinya. Oleh karenanya pada saat awal kondisi steady state awal ini adalah di K asterik 1 dan kemudian di S1. Nah, pada saat terjadi peningkatan tabungan atau saving rate, maka investasi juga akan meningkat. Tetapi capital stock dan depresiasinya tetap. Pada saat capital stock dan depresiasinya tetap, maka kita bisa melihat bahwa investasinya ya lebih besar dibandingkan dengan depresiasinya. Oleh karenanya akan ada peningkatan, ya. Jadi capital stock akan terus meningkat hingga mencapai kondisi steady state yang baru di K2 asterik, ya. Jadi kondisi steady state yang kedua di sini yang baru. Saudara sekalian, dalam model Solow itu menjadi penting bagaimana saving rate merupakan faktor kunci untuk menentukan tingkat steady state yang baru. Jika saving rate naik, maka capital stock menjadi lebih besar serta output lebih tinggi pada kondisi steady state dibandingkan dengan kondisi steady state yang sebelumnya. Konteks ini menjadi menarik. Bagaimana ketika tingkat suku bunga turun atau tingkat suku bunga naik? Tentu kita akan melihat implikasinya terhadap saving rate dan juga investasi. Dengan demikian, semakin tinggi saving rate tentu akan mendorong pertumbuhan yang lebih cepat. Hanya sifatnya temporary. Ya, sangat tergantung lagi dari variabel faktor yang lainnya. Peningkatan laju tabungan tentu akan mendorong pertumbuhan sampai pada perekonomian mencapai tingkat steady state yang baru. Ya, paham ya mudah-mudahan ya. Saudara sekalian, sekarang ada satu kaidah yang sangat penting yang harus kita ketahui bersama. Kita sebut golden rule level of capital. Jadi pada saat saving rate yang kita ketahui dapat ditentukan oleh pemerintah, maka pertanyaan pentingnya pada tingkat steady state yang mana yang akan dipilih, ya. Nah, pada tingkat steady state yang mana yang akan dipilih? Tentu harapannya adalah pemerintah akan memilih pada tingkat steady state yang bisa memaksimalkan well-being dari seluruh masyarakat. Nah, oleh karenanya itu kita tentu akan melihat pada saat memaksimalkan well-being masyarakat, maka steady state yang akan dipilih adalah pada saat kondisi yang memaksimalkan konsumsi. Nah, kondisi steady state yang memaksimalkan konsumsi ini kita sebut sebagai golden rule level of capital, atau yang kemudian dinotasikan dengan K asterisk goal. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa memastikan atau menentukan kondisi golden rule level? Kita ketahui ini ada persamaan identitas, ya, Y sama dengan C plus I, yang sebenarnya kemudian kita bisa menuliskan kembali bahwa konsumsi itu sama dengan output dikurangi dengan investasinya. Karena kita ingin mencapai kondisi steady state yang memaksimalkan konsumsi,
maka kita bisa ketahui bahwa steady state output per tenaga kerja kita notasikan sebagai fungsi K asterik, dan kemudian kita bisa melihat karena capital stock tidak berubah pada kondisi steady state, maka I sama dengan delta untuk depresiasi kalikan dengan K asteriknya. Dengan mensubstitusikan fungsi K asterik untuk Y dan delta K asterik untuk I, maka kita bisa tuliskan bahwa konsumsi ini fungsi dari F kali dengan K kecil dikurangi dengan delta untuk notasi depresiasi dikalikan dengan K asteriknya. Saudara sekalian, persamaan ini kemudian memberikan kita ilustrasi lebih lanjut bahwa peningkatan steady state capital mempunyai dua efek sekaligus pada steady state konsumsi. Yang pertama, semakin banyaknya capital tentu berarti akan semakin banyak output yang dihasilkan. Semakin banyak yang keluar, semakin banyak capital, maka semakin banyak output yang akan digunakan untuk menggantikan capital yang telah habis masanya. Saudara sekalian, dengan demikian, kaidah penting pada saat terjadinya golden rule yang memaksimalkan konsumsi, di mana marginal produk dari capital ini sama dengan depresiasinya. Kita lihat berikutnya, slide berikutnya berupa grafik yang akan menjelaskan kenapa marginal product of capital ini sama dengan depresiasinya. Jadi fungsi dari steady state capital itu atau saya ulangi, steady state output dan steady state depreciation itu fungsi dari steady state capital. Dan sekalian, kalau kita lihat, jadi yang dimaksud marginal product of capital itu sama dengan pada saat kondisi golden rule-nya tadi, maka slope-nya ya, slope-nya ini, jadi kalau kita lihat ini kan depresiasinya yang warna merah ini, slope-nya harus sama dengan dari fungsi K kecilnya ini ya. Maka disinilah kita ketahui ini titik ya, titik pada konteks steady state-nya. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat lagi bagaimana sebenarnya kalau seandainya kondisinya itu di bawah ya, di bawah kaidah emas. Capital stock yang meningkat ya, adanya peningkatan capital stock ya, kaidah emas ini kita bisa perhatikan, maka kita ketahui ya, output itu akan lebih besar dari depresiasinya ya, output akan lebih besar dari depresiasinya. Implikasinya apa ketika output lebih besar dari depresiasinya? Maka konsumsi akan meningkat. Sementara apabila di atas kondisi steady state pada golden rule-nya, maka ketika kapital itu meningkat, capital stock meningkat ya, maka konsumsi akan mengalami penurunan. Saudara sekalian, kita lanjutkan lagi pada slide berikutnya. Nah, ini gambar ini juga menjelaskan kepada kita semuanya pada saat titik mana kemudian kita memerlukan konsumsi, pada titik mana kita memerlukan saving, karena saving diperlukan ya. Jadi pada kondisi untuk mencapai golden rule level of consumption ini, maka diperlukan tingkat saving tertentu. Jadi tingkat saving tertentu ini ya, yang kita lihat grafiknya ini ya, grafiknya ini menunjukkan saving tertentu, maka di titik inilah saving tertentu, dan ini digunakan untuk investasi golden rule-nya. Ini adalah consumption golden rule-nya. Sekarang kita bisa lihat ya, di sinilah Y golden rule-nya, good-nya ya, dinotasikan dengan good. Sekali lagi diingat, slope fungsi produksi sama dengan dari slope depresiasinya. Kira-kira seperti itu ya. Saudara sekalian, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan satu variabel penting yang kita lihat perubahannya, yaitu jumlah penduduk. Nah, bagaimana kondisi steady state dengan adanya pertambahan penduduk?
setelah kita ketahui, sebenarnya ada 3 hal sekarang yang akan berinteraksi bersama-sama, yaitu pertambahan penduduk, kemudian investasi, dan depresiasi. Itu pada akhirnya akan mempengaruhi akumulasi kapital per tenaga kerja. Faktor yang ketiga ini tadi, yaitu yang harus diperhatikan bagaimana pertambahan jumlah pekerja sebagai akibat pertambahan penduduk itu akan menurunkan capital per tenaga kerja. Kalau kita lihat perubahan kapital, ya, perubahan kapital per tenaga kerja ini, maka kita bisa lihat investasi dikurangi dengan apa? Ini depresiasi ditambah dengan laju pertambahan penduduk dikalikan dengan K. Oleh karenanya kita bisa melihat saudara sekalian, persamaan ini sebenarnya menunjukkan kepada kita semuanya bahwa investasi, depresiasi, dan pertambahan penduduk akan mempengaruhi kapital stok per tenaga kerja. Nah, kemudian untuk mempertahankan situasi ini, maka kita juga perlu menganalisis yang kita sebut break-even investment. Apa itu break-even investment? Break-even investment adalah jumlah investasi yang diperlukan untuk mempertahankan kapital stok per tenaga kerja secara konstan. Kalau kita lihat gambarnya, jadi yang warna biru ini adalah break-even investmentnya, kemudian yang warna merah ini seperti tadi adalah investasinya. Nah, ini adalah situasi pada saat steady state. Nah, saudara sekalian, kalau kita cermati lagi, pertambahan penduduk itu akan mengurangi akumulasi kapital per tenaga kerja lebih besar dibandingkan depresiasinya. Kemudian, ya, kalau kita lihat lagi, jadi ini samaannya sekarang, ya. Depresiasi dan pertambahan penduduk merupakan faktor atau alasan utama kenapa kapital stok per tenaga kerja menurun. Apabila K itu lebih kecil dibandingkan dengan K asterik, maka investasi yang warna merah ini lebih besar dibandingkan dengan break even investmentnya. Oleh karenanya K bisa meningkat sampai pada titik di mana K itu pada kondisi steady state dan sebaliknya. Lanjut, saudara sekalian, pada saat perekonomian pada kondisi steady state, maka investasi ini memiliki 2 tujuan sekaligus. Yang pertama, sebagian digunakan untuk menggantikan kapital yang mengalami penyusutan, dan yang kedua, memberikan tambahan modal bagi pekerja baru yang masuk di lapangan pekerjaan. Nah, sekarang bagaimana pengaruh pertambahan penduduk? Saudara sekalian, sebenarnya teori Solow ini mampu menjelaskan pada akhirnya kenapa ada negara yang kaya, kenapa ada negara yang miskin. Setidaknya kita lihat bahwa model Solow melalui pertambahan penduduk ini dapat menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, population growth juga dapat menjelaskan mengapa satu negara kaya dan satu negara miskin. Negara dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, ya, maka akan memiliki tingkat kapital per tenaga kerja yang rendah. Dan ini implikasinya apa? Implikasinya adalah pada rendahnya tingkat pendapatan per penduduk atau per kapita. Nah, jadi sekali lagi pertambahan penduduk yang tinggi akan bersama-sama dengan depresiasi akan menurunkan kondisi steady state-nya, dan baginya Y akan turun, kemudian F dalam fungsinya dalam steady state ini atau pada ujungnya output per worker ini akan turun. Nah, saudara sekalian, sekarang bagaimana kondisi yang terjadi pertambahan penduduk akan mempengaruhi golden rule. Slide selanjutnya kita lihat bahwa ketika kita bicara konsumsi per tenaga kerja, ya, sebelumnya kita rearrange dari persamaan Y sama dengan C plus I, maka konsumsi per tenaga kerja adalah Y minus I. Karena steady state output adalah fungsi dari K asterik ini, dan steady state investasi fungsi dari ini apa? Depresiasi plus rate dari laju pertumbuhan penduduk atau rate population growth, yang ini tadi kondisi steady state-nya, maka kita akan dapat persamaan bahwa marginal product of capital ini sama dengan apa? Depresiasi ditambah dengan
laju pertambahan penduduk. Kita rilis lagi, dengan demikian marginal product of capital net of depreciation sama dengan laju pertambahan penduduk. Ya, kira-kira seperti itu. Saudara sekalian, kita ingin masuk kepada satu variabel penting bahwa kemajuan teknologi itu juga akan mempengaruhi growth model yang dikemukakan oleh Solow. Jadi bagaimana di awal tadi disampaikan bahwa perubahan capital itu dilakukan melalui tabungan dan investasi, perubahan tenaga kerja terjadi karena pertumbuhan penduduk. Nah, sekarang kita lihat fungsi efisiensi tenaga kerja. Jadi dari fungsi awal ini bahwa output dipengaruhi fungsi produksinya, kalian ingat capital dan labor. Nah, sekarang kita memasukkan satu terminologi penting di dalam konteks tenaga kerja yang dinotasikan oleh E. Jadi E merupakan variabel baru yang disebut sebagai efisiensi tenaga kerja. Jadi apa itu efisiensi tenaga kerja? E itu menunjukkan bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap cara-cara berproduksi yang baru. Cara-cara berproduksi yang baru itu muncul karena adanya teknologi baru. Hal ini tentu akan meningkatkan efisiensi dari tenaga kerja. Nah, saudara sekalian, ketika ada teknologi baru, maka kita bisa melihat sebenarnya bagaimana produktivitas dalam konteks output yang dihasilkan akan meningkat per satuan waktunya. Ya, jadi kita lihat bagaimana perkembangan teknologi yang ada sekarang itu juga akan mampu meningkatkan output, karena ini menjadi bagian dari efisiensi tenaga kerja. Nah, saudara sekalian, kalau kita kemudian melihat kembali bahwa L kali E itu merupakan ukuran efektif dari tenaga kerja, itu juga sekaligus mengukur dua aspek penting, tenaga kerja dan teknologi. Nah, pada asumsi sederhana mengenai kemajuan teknologi ini mengakibatkan E ya, menaik pada konstan rate sebesar G. Jadi saudara sekalian, kita bisa mengetahui bersama bahwa N tadi kaitannya dengan apa? Anda ingat di kuliah awal, N itu berkaitan dengan pertambahan penduduk, lajunya, dan G ini adalah laju dari E. Dengan demikian, saudara sekalian, N plus G adalah jumlah tenaga kerja efektif yang meningkat seiring dengan tingkat pertumbuhan dari N plus G. Saudara sekalian, bagaimana sekarang kondisi steady state dengan adanya pengaruh perkembangan teknologi? Sekarang kita tahu bahwa kemajuan teknologi itu akan meningkatkan jumlah efektif tenaga kerja. Ya, nah ini kita lihat yang di sini. Ya, ini apa? Capital per effective labor. Ya, karena kita sekali lagi memasukkan variabel baru E. Kemudian yang di bawahnya ini output per effective tenaga kerja. Dengan demikian kita tahu fungsi dari output, ya, fungsi dari outputnya seperti ini. Bagaimana perubahan kapital stok yang terjadi sekarang? Perubahan kapital stok, kalau ini adalah investasi, dikurangi dengan ada 3 laju penting yang harus kita perhatikan sekarang. Apa? 1, depresiasi. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk, yang itu akan mempengaruhi tenaga kerja. Dan yang ketiga, laju dari E. Dalam konteks ini adalah teknologi. Nah, oleh karenanya itu, perubahan kapital itu sama dengan investasi dikurangi break even investasi. Berbeda pada saat adanya perubahan populasi. Sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, maka masuk 3 unsur sekaligus. Jadi kita perhatikan tadi depresiasi, ya, diperlukan untuk depresiasi dikalikan dengan K-nya itu digunakan untuk menggantikan diperlukan untuk menggantikan depresiasi. Kemudian N-K-nya itu merupakan kapital untuk tenaga kerja baru, dan GK itu merupakan kapital untuk new effective worker dalam menghasilkan kemajuan teknologi. Nah, inilah kondisi steady state dengan perkembangan teknologi. Saudara sekalian, dari teori growth yang dikemukakan oleh Solow ini, pada akhirnya sebenarnya kita bisa menjelaskan
bagaimana perkembangan teknologi itu ternyata mampu meningkatkan standar hidup dari masyarakat dan juga dari satu negara. Kita awali bahwa K, ya, situasinya itu adalah konstan pada saat steady state, ya. Kemudian kita akan melihat lagi bagaimana capital per efektif tenaga kerja tadi yang saya sampaikan, K itu adalah konstan pada kondisi steady state-nya. Karena Y, ya, itu fungsi dari K atau output per efektif tenaga kerja juga konstan. Nah, ketika kita ketahui bahwa Y per L itu sama dengan sekarang Y dikalikan dengan E, ya, dikalikan dengan E, ini juga tumbuh dengan tingkat sebesar G, ya, pada saat Y-nya konstan di kondisi steady state. Dengan demikian, saudara sekalian, total output secara keseluruhan itu akan tumbuh sebesar, jadi total output secara keseluruhan ini kita lihat, ya, itu akan tumbuh sebesar N plus G. Jadi dengan demikian, saudara sekalian, sekali lagi teorinya Solow ini mampu menjelaskan bagaimana technological progress itu akan meningkatkan standard of living dari masyarakat dan pada keseluruhannya perekonomian dan juga satu negara. Saudara sekalian, sama halnya seperti pada penjelasan sebelumnya, bagaimana pertambahan penduduk, bagaimana saving, kondisinya pada golden rule. Nah, saudara sekalian, ketika kita ketahui golden rule of capital, jadi situasi steady state yang memaksimalkan konsumsi per efektif tenaga kerja, karena kita sudah memasukkan unsur teknologi. Nah, jadi kalau kita lihat steady state per efektif tenaga kerja ini, kembali C, ini sama dengan investasinya, dikurangi dengan laju tadi ada apa? Depresiasi, kemudian pertumbuhan penduduk, dan G kalikan dengan K asteriknya. K asterik tadi menunjukkan kondisi steady state. Jadi situasi untuk memaksimumkan konsumsi pada saat steady state sama dengan marginal product of capital, ya, marginal product of capital sama dengan delta plus N plus G, atau dengan kata lain kita bisa rewrite lagi persamaan ini, marginal product of capital dikurangi delta atau depresiasi sama dengan N plus G. Jadi di mana M marginal product of capital dikurangi depresiasi sama dengan golden rule level of capital. Jadi golden rule level of capital itu the net of marginal product of capital, ya, NPS MPK dikurangi depresiasinya sama dengan laju pertumbuhan dari total output, karena kita memasukkan N plus G di sini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami karena kita step demi step kemudian bisa menjelaskan. Saudara sekalian, ketika tadi kita sudah melihat bagaimana secara matematis diturunkan kondisi steady state dan golden rule of capital, maka kita bisa melihat di dalam grafik ini, ya, sebenarnya kita juga bisa tahu yang warna merah itu adalah break even investmentnya, kemudian harus sama dengan apa, slope, ya, slope-nya. Jadi fungsi produksinya itu sama dengan slope-nya, ya, slope dari break even investment, ya, dan ini merupakan kondisi steady state and golden rule level of capital. Di K asterik gold-nya ini, yang di sisi ini untuk investasinya, yang di sini untuk konsumsinya, ya. Ingat, ada sekali lagi ada 3, yaitu delta ini yang menunjukkan depresiasi, N ini menunjukkan laju pertambahan penduduknya, dan G ini bagaimana berkaitan dengan teknologi dan efektif workers yang terjadi. Saudara sekalian, kita tahu berbagai faktor tadi sudah yang mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi, ada saving, kemudian ada population growth dan technological progress. Nah, kita ingin melihat secara empirik kira-kira seperti apa.
Jadi yang pertama kita bisa mengevaluasi tingkat tabungan. Jadi berapa banyak kebutuhan atau berapa banyak satu negara itu memiliki kemampuan menabung, dan dari sana kemudian melakukan investasi yang merupakan faktor penentu dari standard of living. Apakah tingkat tabungan satu negara terlalu tinggi? Apakah tingkat tabungan satu negara terlalu rendah? Atau sudah sesuai dengan yang diharapkan? Nah, jadi saving ini akan menentukan steady state level of capital dan output yang ada. Sebagai ilustrasi, apabila GDP-nya sekitar 3% per tahun, kemudian kita ketahui capital stock-nya 2 kali dari GDP atau K sama dengan 2,5 Y. Kemudian penyusutannya di sini penyusutan dari kapital 10% dari GDP, pendapatan capital 30% dari GDP, maka sebenarnya kita bisa melihat berapa sebenarnya marginal product of capital net-nya. Dan sekalian, kita tahu bahwa K itu sama dengan 2,5 Y, kemudian delta K ini sama dengan 0,1 Y, dan marginal product of capital dikalikan dengan K sama dengan 0,3 Y. Dari sini kita sebenarnya bisa menghitung berapa sebenarnya deltanya yang pertama. Nah, jadi ketemu deltanya kira-kira sebesar 0,04 atau depresiasinya sebesar 0,04. Sementara kita ketahui juga bahwa marginal product of capital dari perhitungan itu ketemu sebesar 0,12. Dengan demikian, net marginal product of capital sama dengan marginal product of capital dikurangi dengan depresiasinya sebesar 0,08. Ketemu angka di sini ya. Nah, bagaimana interpretasinya? Kita bisa lihat ketika tingkat pengembalian kapital sebesar 8%, di mana ini lebih besar angkanya dibandingkan pertumbuhan ekonomi, N plus G sama dengan 3% tadi, maka kondisi ini menunjukkan capital stock di bawah tingkat golden rule-nya. Anda ingat, kalau capital stock di bawah tingkat golden rule-nya, maka jika negara yang bersangkutan mampu meningkatkan tabungan dan investasi dengan porsi yang lebih besar, maka perekonomian akan tumbuh lebih cepat dan akan mencapai kondisi steady state pada tingkat konsumsi yang lebih tinggi, karena memang ini yang diinginkan, bagaimana mendorong meningkatkan konsumsi, bagaimana memaksimalkan konsumsi pada kondisi steady state. Kira-kira seperti itu. Saudara sekalian, sebenarnya kemudian pemerintah bisa melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan. Yang pertama melalui apa? Merubah tingkat tabungan. Ya, bagaimana pemerintah bisa merubah tingkat tabungan? Kita juga tahu ada posisi pada saat spending lebih besar dibandingkan revenue-nya. Apa yang terjadi berarti defisit atau budget defisit. Demikian juga pada saat surplus budgetnya, budget surplusnya seperti apa. Nah, selain itu pemerintah sebenarnya juga bisa mempengaruhi tabungan masyarakat melalui sistem perpajakan. Ya, apakah itu memberikan insentif perpajakannya untuk bisa mendorong tingkat tabungan masyarakat. Yang kedua adalah mengalokasikan investasi dalam perekonomian. Investasi tidak semata-mata dalam bentuk membangun pabrik, tetapi yang jauh lebih penting adalah investasi di dalam sumber daya manusia, karena akan mampu meningkatkan knowledge, mampu meningkatkan efektif dari workers, mampu meningkatkan ujungnya pada teknologi. Nah, berkaitan dengan itu, maka kita bisa melihat mendorong kemajuan teknologi. Jadi teknologi ini juga bisa dilakukan tidak hanya pemerintah saja yang mendorong terjadinya inovasi, tetapi bagaimana sektor swasta juga bisa memberikan kontribusinya untuk mendorong inovasi teknologi. Memang di dalam model Solo, teknologi itu merupakan variabel eksogen. Ya. Dan sekalian, kita sampai pada bagian terakhir dari perkuliahan kita, yaitu tentang teori pertumbuhan endogenus. Dan sekalian, dari data-data empiris yang ada menunjukkan bahwa kecepatan kemajuan teknologi itu menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya itu kemudian muncul teori endogenous growth atau endogenous growth theory, yang ini menolak asumsi dari apa yang disampaikan oleh model Solo, yaitu bahwa teknologi adalah exogenous. Kalau kita ingat basic model
model dasarnya adalah Y sama dengan A kali K, di mana Y adalah output, Y-nya ini output ya. Kemudian K-nya itu adalah capital stock dan A adalah konstan yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit kapital. Fungsi ini tidak berada pada kondisi diminishing return to capital sebagaimana teori pada Solow model. Nah, inilah yang kemudian kita bisa melihat bagaimana akumulasi kapital yang terjadi. Terus sekalian kita bisa lihat di persamaan yang kedua di slide ini, delta K sama dengan investasi dikurangi dengan depresiasinya. Untuk kalian ingat semua ini ya. Nah, oleh karenanya itu perubahan dalam capital stock atau delta K ini sama dengan investasi dikurangi dengan depresiasinya. Gabungan dari dua persamaan ini sedikit kita modifikasi, maka kita memperoleh sebagaimana yang tertulis di persamaan ini. Dengan demikian, selama S kali A itu lebih besar dari depresiasinya, maka terus akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi makna penting di dalam persamaan yang ketiga itu, apa yang kemudian menentukan growth rate dari output ya. Jadi teori ini yang kemudian kita bisa mengatakan bahwa pertumbuhan exogenous ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat pada Solow growth model steady state, pertumbuhan hanya karena perkembangan teknologi yang exogen. Sementara kalau kita ketahui pada model yang di atas adanya satu tambahan kapital dan meningkatkan output, ini saving dan investasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Demikian tadi perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik pada ujian tengah semester. Jangan lupa 3M, membersihkan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian.